Yang pertama, Bapak ingin swasembada, titik, Presiden. Nah, kalau Panglima tertinggi sudah sampaikan, sudah selesai. Nah, dari PTPN, tolong dijadikan nanti tempat untuk kunjungan Bapak Presiden. Kalau sudah tumbuh. Kalau sudah tumbuh ya. Nah, berikutnya, ini ke asosiasi mana? Nah, asosiasi gini. Kami rancang nih kemarin, kami mau dengar pendapatnya. Kita bantu benih 1 ton nih, misal. Sudah disampaikan? Oh, sudah? Oh, coba munculkan. Nah, itu supaya ini terus sampai swasembada. Kemudian harganya kan sudah ditetapkan. Mana Bapak Nas? Sudah ditetapkan kan Bapak Nas? Harganya berapa? Harga pembelian pemerintah. Jadi seperti padi. 20 berapa, Gung? Bukan hasil produksinya. Berapa dibelikan? Pemerintah. Masa dari penangkar 10.000. Kalau dari bahasa penangkar berapa? Enggak, intinya gini, untung itu petaninya, itu yang saya ingin katakan. Nah, kita putuskan sekarang. Berapa? 15.000 basah. Hah? Apa? Naik lagi 15.000. Maksudnya? Beli basahnya biasanya 10.000, 11.000. Sekarang petani 15.000 ya. 12, berapa? Jadi gini, Bapak jangan sembarang menyebut. Ini kebijakan ini tidak ada fungsinya nanti kalau sembarang. Kenapa? Nggak jalan. Apalagi susah. Jadi berapa kira-kira, ini kan kita support nih, petani. Nah, berapa kira-kira harganya dibeli basah oleh harga pemerintah basah dan kering? Beli basah berapa? Sudah untung. Yang penting untuk titik untung dulu seperti gabah. Kalau gabah mintanya kemarin ya maunya 10.000 per kilo. Nggak mungkin. Hati-hati, jangan sampai tidak bisa jalan. Paham? Tidak bisa di HET. Karena terjadi inflasi. Paham maksudku? Anda kalah lagi, luar negeri lagi. Jangan sampai mau nih harga tinggi, aku pasang. Lah, lebih impor. Ngapain? Beli dari Anda. Kita mau lindungi Anda nih. Paham nggak maksudku? Mau lindungi seperti beras. Aku sudah stok 7 juta ton. Bayangkan 1 tahun. Kalau bawang nggak, tahu 7,4 juta ton kita jaga. Sekarang kalau bawang cuma 50.000, udah cukup. Katakanlah 100.000. Udah swasembada. Nggak terlalu berat ini bawang. Cuma Bapak jangan sampai salah melapor sama saya tanda tangan. Yang tanda tangan, yang kena nanti petani. Yang di demo, yang hadir hari ini. Ngerti nggak maksudku? Kalau saya ya 1 juta 1 kilo. Supaya Anda langsung naik tanah suci yang Islam. Iya kan? Tapi harganya berapa, petaninya sudah sustain, sudah untung. Sudah, yang penting, nah kalau, gini, kalau berapa dari 10? 10. Nah kalau 10.000, harga di ujung berapa? Petaninya untung berapa kalau 10.000? Berapa? Kalau 10.000, kalau udah total per hektar, pastinya 115 karena udah mampu. Berapa? 5 juta. Yang umum ya. Jadi jangan terlalu rendah. Kalau rendah petaninya mati, nggak produksi. Jadi harus jangan. Ini kena mundur kena harus pas-pas. Nah, Dirjen Pak Menteri, saya Siswanto dari Kabupaten Temanggung izin menyampaikan kalau hari ini di harga 10.000 Pak Dirjen, kami mungkin baru BEP Pak, karena mungkin pupuk kami menggunakan pupuk yang non subsidi Bapak. bawang non subsidi ya? Oh iya memang karena tinggi Ya, hasilnya. pupuk kami oke. masih non subsidi Pak. Untuk hari ini kami untuk mendapatkan untung kami di angka sekitar 12 sampai di 15.000 Bapak. Basah, iya. Per 1 hektar karena kami Nah, oke. Ini kalau dia kering berapa persen rendemennya? Kalau benih 30%. 30. Rendemennya 30. Panton 30.
itu sekitar 40. 40 Dari basah ke kering berarti 40. Coba kali. Berarti terkoreksi sekitar 50% terkoreksi. berarti kalau 20 berarti 24. 26 lah. Iya kan? Coba dibagi. 0 dibagi 0,4 atau 0,6? Kali 0,4. Bukan kali, karena 40%. Jadi yang 12.000 dibagi 0,4. Berapa tuh? 12.000 kali bagi 0,4 berapa? Berapa? 30.000. Harga HET berapa? Harus diurut gitu. Sekarang HET. Ah? 38 Kering. Berarti masih masuk ya? Masuk, oke? 12 sudah hidup ya? Itu minimal. Minimal ya. Ya, minimal. Kalau mau beli 15 terserah, tapi jangan ada beli di bawah 12. Jadi pasang dulu yang tidak merugikan karena pemerintah membantu untuk apa ya, menjadi trigger ya untuk menggerakkan ini bawang. Nah, ada kan swasta, mana swasta? Tanam berapa swastanya? Nanti Bu Dirjen Firman 2000. Oke, kita kawal Anda dan setiap ada kenaikan impor aku tutup. Setiap ada kenaikan, ya. Jadi sekian impor saja, sekian impor saja. PTPN 10.000. Di mana ditanamnya? Jangan dulu. Sudah sepakat enggak ini? Penjelasannya gini. Kalau kita kasih bantuan benih 1 ton, kembali ke pemerintah 1,5. Paham? Selebihnya Anda mau jual ke pemerintah off-takernya nanti Bulog atau Edifood. Mungkin Edifood ya. Off-takernya, selebihnya dijual dengan harga pasar. Paham? Yang penting kembalikan dulu punya pemerintah, karena ini triliunan. Ya, ini triliunan. Kita mau program 3 tahun ini. Basah, Pak. Apa? 1,5 ya sebenarnya itu pemerintah. Yang Bapak terima kering atau basah? Kering. Kering simpan. Siapa namanya? Kering simpan. Bapak, tidak mungkin saya jadi menteri kalau kamu lebih jago itu otakmu. Matematika aku saya 4. Kalkulus 4 sudah. Ikuti yang jelas, ini membantu Anda kan? Sangat membantu kan? Jadi, apa yang Bapak kasih sudah deh. Apa yang Bapak terima itu juga Bapak kembalikan 1,5. Udah. Yang kita mau bantu ini petani 2 hektar. Ya, 5 hektar boleh. Setelah itu dia hidup. Kalau yang kaya-kaya yang 8.000 itu, Bapak kita dorong terus jadi kaya raya. Tahu nggak prinsipnya? Investor saja dari ujung dunia kita cari. Jadi Bapak kita harus jaga. Tinggal bilang kebijakan apa. Jangan impor Pak, sekian saja, sekian aja. Tapi you bertanggung jawab. Jangan sampai kita tidak impor, meledak ini naik harga. Ya susahlah pemerintah. Kita harus menjaga tengah-tengahnya. Gimana? Penangkarnya, coba cerita. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 1 ton balik 1,5 ton, artinya ini secara teknis juga akan sulit. Petani harus menyimpan atau kelompok tani harus menyimpan dulu selama 4 bulan, baru dikembalikan menjadi 1,5 ton berikutnya. Nah ini berarti kan konotasinya yang akan dikembalikan paling tidak 5 ton penyimpanannya untuk menjadi 1,5 ton benih ini. Artinya kalau target produksi 10 ton sampai 10 ton sampai 15 atau 20 ton, berarti kan 5 tonnya sudah 25% balik lagi ke pemerintah ini yang berat. Basahnya 5 ton Pak, untuk menjadi 1,5 ton yang akan dikembalikan ke pemerintah. Nah, itu produksinya berapa sih? Yang biasa? Kami berupaya ke arah 20, tapi kenyataannya 10 sampai 15 Pak yang terjadi. Ya jangan ambil 10, 15 lah. Baik Pak. Ya Bapak kan binaan nih. Kita binaan, jangan di bawah 15, jangan dibantu kalau di bawah 15. Hentikan memberi bantuan. Nanti ini program khusus. Kalau di bawah 15 ya jangan dibantu. Beri kontrak isi itu minimal 15. Kenapa dia korban? Tolong fakta integritas ya. Jangan sampai
Ini produksinya dibilang ini tidak bisa, nggak bisa begitu. Akal-akalan plasma, saya dulu mandor Sinder. Apal itu. Gimana? Jadi coba yang lain. Bahwa ada beberapa, kalau model seperti itu Pak, ada beberapa pesaing kita Pak, ada beberapa perusahaan swasta, itu mereka bekerja sama dalam memproduksi seed Pak, mulai jagung, sayur, segala macam Pak. Itu mereka bibitnya free Pak, gratis Pak. Jadi kalau kita pemerintah, mohon maaf Pak, dengan segala hormat, jadi kita memberikan pinjaman, kemudian kembalinya lebih, rasanya sulit Pak. Kami sendiri, saya pribadi Pak, baru kemarin Pak, saya antar benih cuma 200 kilo Pak ke petani. Benih bawang putih Pak. Saya tanam kerjasama pribadi ini Pak, di luar mandiri dengan petani Pak. Kami bantu bupati juga demikian, kurang lebih 7 triliun. Kami bantu petani di sini 75 triliun. Khusus bawang karena jumlahnya besar, itu 50 juta per hektar. Kalau petani jagung itu 200.000, 250.000 satu hektar, ya 300.000 rupiah, 1 juta lah. Benih jagung sekarang harganya berapa? 1 kilo gimana? Jagung. Berapa mas? Pak Permadi, berapa jagung? 50.000 sekarang. 50.000 1 hektar berapa kilo? 20, 1 juta. Kalau 1 juta aku kasih gratis, 5 juta pun saya kasih. Jadi saya gratiskan 50, tapi Bapak tanam, kami jawab sendiri. Mau? Jadi aku belikan ini gratis nih, tapi Bapak tanam sendirinya. Contoh nih, aku kasih benih, kalau aku kasih 1 hektar, Bapak tanam 20 hektar. Apa maksudku? Karena APBN itu terbatas. Paham tak maksudku? Kalau Bapak minta jago, aku gratis. Bapak minta jalan sini itu berapa kemampuan itu perusahaan? Bisa kalau negara ini. Anggaran sini 35 triliun, tiba semua. Nah, Bapak begini. Aku kasih gratis. Ini karena bawaan jumlahnya besar. Jumlahnya besar per hektar. Nggak ada uang itu. Makanya kita kerjasama dengan swasta. Tapi kalau bilang swasta cuma masih, ada nggak kasih bawang putih gratis? Beli. Swasta. Nah, Bapak bandingkan gajah dengan ayam, nggak ketemu sampai kiamat. Apa namanya? Pak Toha Pak. Aku petani, baru lagi suruh petani, bapak saya. Udah. Tidak mungkin saya buat gini untuk kepentingan kalian. Jadi dibina, ini balik. Balik ini dikasih kembali. Anda pinjam lagi sampai anak buah, stop dibalik. Saya tanya, kalau Anda produksi 10 ton, kan yang paling besar biayanya bibit kan? Ya. Ya. Kalau aku bantu 5 ton, Anda dapat 15 ton. Berarti Anda dapat 10 ton kan? Ya. Untung apa tidak? Untung apa rugi? Berapa? 40. Oke. 4 kali 40%, kali 40% berapa ton? 6 ton. Harganya berapa? 12.000. Berapa harganya? HET. Antara 40-50. 40 lah. 40 juta kali 6. 50 juta. Oh jangan dulu. Keluarkan itu ring 6 ton kan? Keluarkan 1,5 ton. Di bawahnya 1,5 keluarkan dia. 1,5. Ah, 1,5. Yang di atas kenapa dua? 1,5. Oh, kenapa? Ya, apa gitu aja. Nah, itu negara yang di atas. Jadi 4,5 kali 40.000. Nanti Edi pun jadi off-taker ya. 40.000 kali 40 juta kali 4,5. Juta.
Yang kembali berapa? Nah, gimana Mas? Anda dapat 180 juta, Anda tidak punya risiko kredit, modal kredit. Rugi apa untung? Impas. Hari ini kami untuk mencapai 40% yield berapa? Berapa dengan 30. Sedang berapa? 30 aman ya Pak. 30. Coba 30. Bulat. Bulat setengah. Gimana? Jadi enak sekali kan? Jadi enak ini kami langsung keluarkan regulasi semua nanti. Nah, begitu terjadi keseimbangan seperti padi, selesai. Nah, masa petani negara lain mau dibuat kaya? Kenapa bukan kalian? Karena itu kalian dikasih tidak bersyukur. Mestinya dulu terima kasih Pak Menteri. Tidak mungkin kita mudahkan kita memberikan sesuatu. Kebijakan saya aku stop impor, Bapak tantangan dia sendiri itu Bapak sudah untuk. Paham nggak? Paham nggak? Jadi nggak usah saya kasih benih, kita kasih benih, stop impor pula. Luar biasa. Luar biasa ya, Bapak tidak. Nah terus yang tadi bilang BEP bagaimana tuh? Bapak 120 juta. 120 juta bagi 4, Bapak 30 juta per bulan. Pak siapa namanya? Heru Pak. Heru, yang satu siapa namanya? Toha. Siapa? Terima kasih Pak. Itu dulu tanya. Di bumi siang malam harga naik, di bumi konsumen harga bawang. Harga petani ngamuk. Gajinya berapa? Tahu? Gajinya menteri 19 juta. Dia duduk di sini, di bumi tiap hari. Jadi Pak, pertama 12.000 yang basah, kemudian yang kering, HET-nya berapa? Harga yang nggak ada produsen langsung aja nanti ini harga berarti mungkin 3 bulan diberikan ya kering Pak. Ini kan benih ini ya tadi. Jadi nanti ini benih dulu ada produksi terus harganya ini. Ya itu sistemnya. Jadi caranya adalah ini beli, aku beli dari sini, mutar gini terus. Nah ini mutar aku beli, aku lagi kasih ke Bapak kan. Nah ini sampai 3 tahun. Jadi sistemnya ini 3 tahun. Nah yang nakal tidak boleh terima bantuan apapun dari Republik Indonesia, traktor apa, tolong yang anunya bantu traktor apa, yang komunikasi ini. Ya, jadi memang begini, harus untuk rekan-rekan media disampaikan bahwa keinginan besar kita kan sekarang ini impor sekitar lebih dari 90% bawang putih kita adalah impor. Nah, keinginan dari Presiden adalah bagaimana barang yang namanya bawang putih ini, barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada. Untuk bisa swasembada itu diperkirakan yang ditanam itu sebetulnya nggak gede-gede amat. Ya, tantangannya kalau menurut Pak Mentan dan tim, bukan kok kita mau meremehkan suatu tantangan, tapi tantangannya setidaknya lebih tidak terlalu menantang dibandingkan swasembada beras. Karena kalau beras ini kan butuhnya jutaan hektar, terus harus cetak sawah pun juga harus banyak dan lain-lain. Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100.000 hektar. Ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah yang pertama adalah nyari tempat. Karena nanam bawang putih ini tidak bisa ditanam di semua tempat, harus di tempat yang tinggi, di ketinggian. Kita sudah ada 3 di Sembalung,
Sembalun, di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Temanggung, dan juga di Humbang Hasundutan. 3 itu. Nah itu tantangannya. Jadi nyari tempatnya yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu, tempatnya yang tinggi. Tantangan berikutnya adalah bibit. Jadi untuk nanam 100.000 hektar tadi mencapai swasembada, itu tantangannya harus melakukan pembibitan. Artinya bukan kok kemudian, saya kira dengan tujuan swasembada tadi, kalau bibitnya tersedia dan harga pembeliannya juga ditentukan, HET, HPP-nya kan nanti akan ada keputusannya, dan di mana itu menguntungkan pasti petani nanam. Nah, yang menjadi tantangan kita itu bukan lagi di situ, belum di situ, tapi tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi 3 tempat, Temanggung, Sembalun, kemudian Humbang Hasundutan itu lebih ke arah bagaimana kita pembibitan secara massal, sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu 1 tahun jadi enggak. Kita butuh at least 3-4 tahun untuk bisa mencapai swasembada ini. Tantangan paling utamanya adalah ketersediaan lahan dan juga adalah khususnya lagi adalah ketersediaan bibit. Tadi sudah didiskusikan dengan Asosiasi Petani Bawang, sudah didiskusikan juga dengan Bulog, ID Food, dan juga PTPN. Jadi BUMN terlibat. Off-taker dari pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog. Off-takernya. Kemudian untuk PTPN itu dilibatkan dalam kita menanam. Jadi bukan hanya menanam itu bukan hanya mengandalkan petani, tapi juga menanam di lahan-lahan PTPN yang tempatnya tinggi. Salah satunya kita sedang bicara dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah enggak beroperasi, itu kemudian bisa kita convert menjadi lahan untuk bawang putih gitu. Sehingga kita ini sudah identifikasi, Kementerian Pertanian sudah identifikasi, nyari 100.000 hektar lahan itu sebetulnya harusnya sih bukan suatu hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya. Namun tantangannya adalah tantangan pembibitan, tantangan varietas yang cocok dengan tempat itu, kemudian juga waktu. Itu. Dan sembari berjalan, ini nanti kuota impornya insya Allah akan terus sambil kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita. Itu kira-kira. Kalau pembibitan itu masalahnya di mana? Apa yang sulit? Bibitnya. Bibitnya. Kan begini ya, maksud saya nih, kita misalnya punya bibitnya. Kan selama ini negara kita ini impor, yang kita makan tuh impor. Maka untuk bisa nanam butuh bibit. Bibit itu misalnya kita impor dari manalah, dari negara lain, misalnya mengimpor bibit dari China. Kan kita tidak mungkin impor bibit untuk 100.000 hektar. Nggak mungkin tuh satu, karena memang negara asal tidak akan mengizinkan mengirim bibit sebanyak itu. Ya kan? Pasti kan dikirim bibitnya sedikit. Nah sedikit itu harus ditangkar gitu loh. Ditangkar oleh petani kita di bawah binaannya Dirjen Hortikultura. Kemudian kenapa harus ditangkar? Selain jumlahnya nggak cukup, juga harus ditangkar disesuaikan dengan iklim kita. Pak, Anda paham nggak? Kalau dari China sana, plek-plek misalnya kita impor untuk 100 hektar main tanam aja, belum tentu bisa tumbuh dengan optimal. Sehingga butuh ada penyusuan agroclimate-nya. Itu yang menjadi tantangannya di situ. Kita berharap penyesuaian agroclimate, kemudian penambahan jumlah benih bibitnya bawang putih itu bisa kita laksanakan dengan cepat. Ini kan masalah, sekali lagi masalahnya juga urusan tantangan teknologi kan. Bagaimana bibit itu kemudian cepat menyesuaikan dan bisa menghasilkan. Dan nanam bawang putih ini kan bukan hal baru bagi petani kita di lokasi-lokasi yang memang dulu kita sebelum reformasi kita nanam bawang putih. Gitu. Nah, tapi karena setelah adanya kemudian dibuka pasar lebih bebas, itu kemudian barang impor dianggap lebih efisien gitu, sehingga pelan-pelan kemudian petani kita tidak lagi menanam bawang putih. Nah kita bukan lagi mengedepankan efisiensi. Maksudnya efisiensi itu gini,
Kita tidak lagi mengedepankan, oh barang bawang putih dari luar negeri lebih murah kok dari petani di Indonesia. Kalau gitu petani nggak usah nanam, kita impor saja. Atas dasar efisiensi bisa dibenarkan, tapi atas dasar survival of the country itu nggak bisa dibenarkan, ya kan? Walaupun mungkin sedikit lebih mahal, tapi itu petani kita memberi penghidupan bagi mereka. Syukur-syukur kita lagi hitung semua, itu kemudian harganya kita kompetitif terhadap harga bawang putih yang diimpor. Ini kita pastikan di situ. Jadi negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, dan tidak menjadi satu pembicaraan yang nggak baik, manakala ternyata barang yang kita hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan impor. Kita akan berusaha comply terhadap kualitas dan juga harga dari bawang putih yang diimpor. Yang jelas begini, ini ada, kalau ini kan satu, saya harus katakan bahwa harga itu kan gini ya, apa ya, saya mau katakan ini ada banyak aspek. Mungkin yang pertama saya katakan begini, dalam pengelolaan harga-harga sumber bahan pokok penting ini atau sembako ini, harga naik atau turun itu saya harus katakan itu hal yang biasa. Yang penting adalah kalau naik jangan lama-lama harus segera turun, kalau turun jangan lama-lama turun harus segera naik. Jadi kenapa kok harga kok bisa naik turun? Contoh saja, karena saya ketua asosiasi pedagang pasar, saya agak sedikit paham. Misalnya truk yang membawa cabai dari Magelang ke pasar induk Kramat Jati, itu misalnya kebanan, mogok atau sopirnya ngantuk atau bannya bocor. Dia mampir ke rest area, kemudian dia nyampe di pasar induk Kramat Jatinya itu kepagian, ulangi kesiangan, yang harusnya datang di situ kira-kira terbentuk harga antara jam 2 sampai jam 4 misalnya. Dia datang jam 7. Kemudian harga cabainya jadi naik. Nah, jadi ada faktor-faktor yang, ya kan, ada faktor-faktor non teknis yang tidak bisa kita, eksidensial yang tidak bisa kita hindarkan. Yang penting kemudian tinggi itu tidak kemudian bertahan selama seminggu, 2 minggu, sebulan, enggak, tapi harus segera turun besoknya. Masalah selesai. Termasuk juga misalnya urusan harga yang di bawah, yang turun terlalu jauh. Misalnya yang ramai tadi ditanya ke Pak Menteri kan, terkait telur sama ayam yang kemudian rendah. Bagaimana turun itu nggak lama-lama harus segera naik supaya peternak atau produsen kita itu juga tidak dirugikan. Intinya itu satu. Terus caranya bagaimana Pak Wamen gitu ya? Caranya tidak ada cara yang baku ya. Dan kita sudah mengalami masalah ini selama bertahun-tahun, apalagi Ramadan, Lebaran dan lain-lain. Salah satu cara yang kita tempuh dan sejauh ini efektif adalah bagaimana instrumen pemerintah atau negara itu hadir aktif memiliki stok barangnya. Contoh misalnya beras. Beras itu relatif stabil karena kita punya stoknya. Kalau di mana yang mahal kita bikin penjualan, kita drop barang dengan harga yang murah sehingga harganya bisa kembali sesuai lagi. Termasuk minyak goreng DMO saat ini sudah, kalau tidak salah 35% dari DMO CPO minyak goreng, DMO dalam bentuk minyak gorengnya dikelola oleh BUMN yaitu Bulog dan ID Food, dan pemerintah sedang mengkaji untuk bagaimana menaikkan kuota DMO yang dimiliki oleh DMO minyak goreng yang sekarang ini dikelola oleh BUMN yang 36% itu bisa ditingkatkan di 70, syukur-syukur kita bisa sampai ke 100% pengelolaan minyak gorengnya, sehingga barang DMO ini yang harganya khusus ini itu betul-betul peredarannya itu kita tahu, kita ngerti di mana, kapan, dan susah atau mahal di mana kita punya instrumennya. Itu yang kita siapkan. Nah, yang menjadi kendala metode menggunakan instrumen BUMN atau negara ini adalah untuk barang-barang fresh. Ya, cabai, bawang merah, kemudian yang fresh-fresh ini, sayur dan seterusnya itu kendalanya adalah cold chain. Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan juga ID Food untuk kita membangun, sekarang ini sedang bagian dari investasi Danantara adalah membangun cold chain system di seluruh Indonesia. Cold chain ini nanti berguna untuk fresh, misalnya daging ayam, daging sapi, daging kerbau, kemudian telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Yang
salah satunya juga melibatkan Koperasi Desa Merah Putih, itu ada cold storage-nya. Jadi ini saya paham bahwa halayak atau masyarakat itu mungkin menginginkan segala sesuatu itu segera terlihat beres, tapi yakinlah bahwa memberesi ini itu butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa Roma itu dibangun dalam semalam. Tapi yakinlah bahwa presiden ini atau pemerintahan ini mengarah ke sana. Jadi membangun cold chain ini dalam rangka untuk bagaimana membawa barang dari produsen di kota ke desa. Dan bagaimana mengabsorb barang-barang fresh, baik itu peternakan maupun sayur dan buah, termasuk cabai hortikultura, itu dari desa dibawa dalam bentuk yang baik ke kota. Jadi ini bagian, termasuk Kopdes Merah Putih ini adalah bagian dari the whole paket yang diinginkan oleh presiden kita. Ini salah satu caranya begitu. Sehingga kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan, begitu Kopdes jadi, ada cold storage-nya, cold chain oleh BUMN dibangun, ya ini kemudian aliran distribusi barang pokok penting yang menguasai hidup dan matinya rakyat kita ini kemudian bisa dijamin ketersediaannya dengan harga yang sesuai. Ya. Efisiensi makanya jadi ini supaya ini kan tadi Bapak sebutkan juga ada prosesnya. Ini supaya konsisten sampai akhirnya Indonesia disusun dari luput ini seperti apa sih Pak langkah pemerintah memberikan subsidi? Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi mohon nanti kalau ada awak media yang punya keluarga barangkali petani bawang putih, itu nanti petaninya dikasih bibit bawangnya, dia kelola jadi bibit lagi. Dia mengembalikan bibitnya 1,5 kali dari bibit yang kita kasih di awal. Itu ya Pak Dirjen ya. Nah itu, jadi caranya adalah dikasih insentif itu. Karena memang bibit bawang ini dalam 1 hektar itu dalam komponen produksinya cukup besar. Kalau tidak salah dalam 1 hektar itu untuk menanam bawang putih pembibitan ini kira-kira dibutuhkan biaya sekitar 120 juta per hektar. Dan bibit itu dari 120 juta itu 75 jutanya. Nah oleh karenanya kalau kita biarkan saja nggak akan ada orang bibit karena untuk bibit butuh modal besar. Sehingga 75 dari 120 total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian, ya kemudian setelah panen itu jadi another bibit, jadi bibit yang lain dikembalikan 1,5 kali, sisanya boleh dijual bebas. 1,5 kalinya kita puterin lagi ke petani, gitu terus-terusnya gitu. Nah kita harapkan dengan kalkulasi itu 3-4 tahun gitu, insya Allah kita sudah kelihatan bahwa konsumsi atau barang yang kita impor dari luar negeri dalam bentuk bawang putih ini kemudian berangsur-angsur dalam 3-4 tahun lagi itu nanti yang kita impor jauh lebih sedikit, syukur-syukur sudah 0, kita bisa swasembada. Ya. Berapa anggarannya Pak Dirjen? Pak Dirjen. Nanya anggarannya, kita siapkan anggarannya untuk bridging bibit itu berapa? Per hektar kali berapa hektar targetnya? APBN 5.000 hektar ya. Jadi kira-kira 75 juta kali 5.000 hektar berapa itu? Ya kira-kira. 75 juta kali 5.000 hektar ya sekian 400 miliaran lah. Tapi itu sebetulnya itu tadi nanti setelah selesai dikembalikan diputar lagi gitu. Nah, mulai dari tahun ini. Tahun ini kita 5.000 hektar Pak ya. Pakai APBN 5.000. BUMN-nya sama swastanya diharapkan 20.000 hektar. Karena kita mengarah ke 100.000. Jadi kalau sudah ada bibit, kemudian kita bibitnya bagaimana bisa ditangkar cukup. Intinya nanti ujungnya
objektif dari ini semua adalah bukan pembibitan, tapi bagaimana yang ditanam itu yang kita konsumsi. Berarti benar-benar KTPN itu akan menanam 20.000 hektar. Itu sampai berapa tahun Pak? Ya kita harapkan dalam 3-4 tahun ke depan 100.000. Total dari BUMN ditambah semua petani itu totalnya kira-kira 100.000. Dengan 100.000 maka beres. Itu ya, beres. Wacana yang dilakukan imported kan saat ini masih berlaku. Kalau untuk berjalan berapa produksi dari hasil tanam impor? Nanti aku cek ya, aku nggak monitor. Ini aku cerita yang program ini aja, ya. Oke, udah cukup, makasih. Ini kan saat ini masih impor ya, Ah. 90%. Iya. Wah, nah ini target itu berapa tahun ya Pak? Mulai turun impor. Kita sih berharap paling tidak mulai tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada. Kita nggak gede sih, cuman kan kita maunya kan eksponensial ya. Jadi kita bibit, nanti begitu bibitnya cukup langsung ditanam serempak gitu loh. Benih, jadi pembenihannya ini, pembibitannya ini yang memang sekarang ini take time. Tapi kalau dilihat dari rencana yang disiapkan tuh eksponensial, jadi naik dikit-dikit gitu karena pembibitan, pembenihan tadi, terus kemudian kita bisa produksi massal lebih luas 100.000 hektar. Oke, makasih. Kesepakatan yang hari ini yang jelas prinsip HET harus ditetapkan dulu, sehingga dari HET itu otomatis akan ada semangat siapapun yang akan menanam di sana, karena di sana ada petani, ada swasta, ada BUMN, dan terutama di situ setelah HET ada, produksi ada, siapa yang akan membeli? Pembelinya sudah ditetapkan juga, ID Food dan Bulog tadi yang ditetapkan sebagai peng-off-taker ya istilahnya kami. Setelah itu benih, setelah jadi benih lagi gimana? Benih akan kembali ke pemerintahnya, dibeli oleh pemerintah untuk dibantukan lagi. Artinya ini ada circle, ada sebuah lingkungan yang akan membentuk perbenihan bawang putih. Dari wilayah-wilayah ini perbenihan dulu bawang putih yang dikuatkan, setelah itu nanti akan kita upayakan produksi itu ke arah konsumsi kemungkinan gitu. Semoga ketetapan Pak Menteri ini berlaku untuk continue, artinya kita sangat mengharapkan ketetapan yang bagus ini itu dikerjakan juga oleh semua stakeholder yang terhubung di sana, karena bawang putih ini tanpa keikutsertaan bersama ya mubazir tentunya. Justru nanti kemungkinan besar akan ada kementerian yang lain yang harus mengikuti, termasuk Kementerian Perdagangan karena kebijakan impor dan sebagainya.